Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tredi Ramada dengan NIM E10212111005 dari Program Studi Pembangunan Sosial. Di video ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola CSR. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tata Kelola CSR di bidang pertambangan. Ada 5 jurnal yang saya jadikan rujukan untuk saya analisis. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Tata Kelola CSR. Pada dasarnya, Tata Kelola CSR merupakan bentuk aktivitas perusahaan yang memiliki orientasi dalam meningkatkan keunggulan secara kompetisi, serta sebagai sarana kolaborasi dalam mewujudkan kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Ini menjadi landasan bagi perusahaan dalam menentukan keputusan maupun kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Setelah mengetahui apa itu Tata Kelola CSR, saya mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari Tata Kelola CSR yang sudah direncanakan dan manfaatnya bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai rencana Tata Kelola CSR atau bisa disebut juga target kegiatan, yaitu pemilihan program yang dikategorikan sebagai program strategis. Ini merupakan ekstraksi dari hasil akhir studi yang umumnya dilakukan oleh perusahaan tambang, yaitu pemetaan sosial, pemetaan pemangku kepentingan, dan penilaian kebutuhan masyarakat yang dilakukan antar kurun waktu tertentu. Selain itu juga dilakukan kajian kesesuaiannya dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD kabupaten di masing-masing wilayah operasional perusahaan. Selain itu, tentu juga dengan memasukkan pertimbangan strategi bisnis perusahaan, isu strategis yang dihadapi perusahaan, beserta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan program strategis tersebut. Program strategis yang direkomendasikan diharapkan dapat menjawab kepentingan para pihak, yaitu satu, sejalan dengan rencana dan prioritas pembangunan daerah setempat. Kedua, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempat. Dan ketiga, dapat menjawab isu strategis yang dihadapi perusahaan dan menunjang pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Selain itu, program pengembangan masyarakat perusahaan tambang juga didorong agar selalu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di wilayah Indonesia, dari tingkat pusat sampai daerah. Regulasi yang spesifik berlaku untuk industri perkebunan beserta norma lainnya, baik norma internasional maupun nasional. Oleh karenanya, perusahaan tambang dapat memfokuskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat pada beberapa prioritas bidang yang dianggap strategis, yaitu 1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan masyarakat. Kedua, peningkatan akses dan layanan kesehatan. Ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat tempatan. Keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kelima, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Setelah mengetahui rencana-rencana Tata Kelola CSR, diharapkan perusahaan tambang dapat melaksanakan semua rencana tersebut. Oleh karena itu, Tata Kelola CSR pastinya mempunyai manfaat baik perusahaan maupun masyarakat sekitar, yaitu manfaat CSR untuk masyarakat. Efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perusahaan tambang, dapat menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga dapat meminimalisir masalah lingkungan hidup yang kerap terjadi akibat kegiatan pertambangan. Program beasiswa meningkatkan taraf hidup warga sekitar, khususnya anak-anak yang kurang mampu. Dengan beasiswa, anak-anak berprestasi dapat melanjutkan pendidikannya hingga tinggi. Selanjutnya, dengan adanya CSR, fasilitas umum lebih terawat. Dan terakhir, berkat CSR, pembangunan fasilitas desa yang terkendala dana dapat terrealisasikan dengan baik. Manfaat CSR bagi perusahaan tambang. Sementara, manfaat CSR bagi perusahaan tambang antara lain sebagai berikut. Ada meningkatkan citra perusahaan di mata publik, berguna untuk memperkuat merek perusahaan. Selanjutnya ada efektif melancarkan jalinan kerjasama dengan perusahaan lain. Dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pembeda antara perusahaan atau dengan perusahaan lain. Terakhir, secara tidak langsung, CSR dapat meningkatkan semangat bagi perusahaan untuk terus berinovasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa CSR di bidang pertambangan, bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR wajib dilaksanakan dalam perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Alasan karena sudah menjadi keharusan bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Sebuah perusahaan tambang tidak sekedar memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan bisnis, akan tetapi juga memikirkan cara berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Caranya melalui pelaksanaan CSR perusahaan tambang di Indonesia.